Kajian Kitab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV, juga pendengar radio stream Medan Mengaji, kita kembali di podcast serial Fikih Asmaul Husna. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Abu Saif Hafizullah Ta'ala, yang seperti biasa akan melanjutkan pembahasan terkait serial Fikih Asmaul Husna. Dan nanti seperti biasa setelah Ustadz menyampaikan atau memaparkan faedah di pertemuan kali ini, kita persilahkan atau kita beri kesempatan untuk bertanya jawab. Ustadz, di serial podcast Asmaul Husna kali ini, pembagian Asmaul Husna dari sisi maknanya. Fayatafaddal mashkura. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Kaum muslimin, jamaah sekalian, pendengar dan pemirsa Rasyad TV Medan Mengaji rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan kembali tentang pembahasan fikih al-asmaul husna, yang dalam hal ini kita mengambil dari kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullah ta'ala, yang judulnya juga fikih al-asmaul husna, di mana kita akan ambil banyak sekali faedah. Yang paling utama adalah tentang hal yang bisa lebih membuat kita mengenal Rabbul Alamin. Karena mengenal Rabbul Alamin, ilmu yang berkaitan dengan hal itu adalah ilmu yang paling tinggi derajatnya. Bahwasanya di dalam Islam, ilmu juga ada level-levelnya. Ada level A, B, C, dan seterusnya. Yang paling tertinggi dari semua ini adalah ilmu yang bisa membuat seorang hamba semakin mengenal Rabbnya. Maka dalam hal ini, kita memfokuskan sesuatu, mempelajari sesuatu, yang dengan ilmu itu kita semakin kenal siapa yang kita ibadahi, siapa yang kita harus jaga mentauhidkannya sampai kematian menjelang, dan kita menjaga jangan sampai terjadi perbuatan syirik dalam diri kita terhadap peribadahannya, kemudian juga menjaga senantiasa berada di atas syariat yang sudah digariskan, istiqomah di jalan tersebut. Maka semua ini adalah ilmu yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Karena dengan semakin kenal dengan Rabbul Alamin, kita akan benar-benar memahami dengan baik. Ya, ketika kita paham terhadap siapa Rabb yang kita ibadahi ini, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan tahu bahwasanya ini adalah bagian dari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rencanakan, dan itu semua yang terbaik untuk diri kita. Ya, terkadang tidak sedikit manusia ketika dalam menjalani kehidupan ini diuji oleh Allah Ta'ala, lalu kemudian dia kurang berhasil dalam menjalani ujian tersebut. Ya, sehingga apakah melalui lisannya dia mengucapkan kata-kata yang buruk kepada Allah Ta'ala, atau minimal dalam hatinya dia menggumam atau mengatakan dalam hatinya perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sementara Allah Ta'ala maha tahu apa yang diucapkan lisan dan apa juga yang dikatakan oleh hati kita. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal-hal seperti inilah yang kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya kita kemudian yang penting bagaimana tampil di hadapan manusia. Kita nampak seperti orang soleh, kita nampak seperti orang yang taat kepada syariat ini. Tapi kalau ternyata banyak hal yang sifatnya pribadi kita, dan Allah Ta'ala tentu maha tahu dengan semua itu, membuat kita jauh dari Allah Ta'ala, tentu ini kita adalah seburuk-buruknya hamba. Kalau sampai kenyataannya seperti itu, maka kita berusaha senantiasa lebih mengenal kepada Rabbul Alamin, sehingga apapun yang kita jalani, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, terkait dengan itu semua. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW mengajarkan itu sampai belasan tahun kepada
kaum muslimin di awal-awal beliau diutus menjadi seorang rasul. Bagaimana Rasulullah SAW mengenalkan kepada para sahabat tentang siapa itu Rabbul Alamin. Dan Al-Quran semua isinya banyak sekali, isinya itu Allah Ta'ala ingin mengenalkan dirinya kepada makhluknya. Saya itu namanya ini, ya kan? Allah Ta'ala itu namanya ini, berarti sifatnya begini, berarti memahaminya begini, dan seterusnya. Sehingga sekalipun mustahil bagi kita bertemu dengan Allah Ta'ala, melihat secara mata kepala kita kepada Rabbul Alamin di dunia ini, namun melalui ayat-ayat tersebut, melalui bagaimana Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada makhluknya ini, kita bisa tahu dengan jelas siapa sebenarnya yang kita ibadahi. Walaupun kita tak perlu harus melihat dan mendengar secara langsung bagaimana ucapannya. Tapi melalui ayat-ayatnya ini, melalui apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, cukup bagi kita untuk bisa memahami bahwasanya Allah Ta'ala benar-benar satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, dan selain Allah Ta'ala itu sama sekali tidak ada hak sedikit pun diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, berikutnya kita ini akan membahas tentang aqsamu asma'illahi min haitsul ma'ani. Kita akan membahas pembagian nama-nama Allah Ta'ala ini dari sisi maknanya. Maksudnya, apa saja pembagian ketika kita tahu makna dari nama-nama Allah Ta'ala itu, apakah ini terkait dengan zatnya atau terkait dengan perbuatannya dan lain sebagainya. Maka di sini kita akan membacakan pembagian yang dituliskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala tentang nama-nama Allah Ta'ala terkait dengan maknanya. Al-Qismul awal, beliau katakan, maka namin hadalan ala sifatin dzatiyah. Bahwasanya ada nama-nama Allah Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran itu benar-benar memang sifat secara zatnya. Tidak berkaitan dengan apapun itu, tidak berkaitan dengan perbuatan Allah Ta'ala, tapi itu benar-benar sifat zatnya Allah Ta'ala. Jadi tidak terkait dengan masyiahnya Allah Ta'ala. Jadi murni ini menunjukkan memang sifatnya Allah Ta'ala secara zatnya seperti itu. Contoh misalnya nama Allah Ta'ala Al-Alim. Al-Alim ini menunjukkan adanya sifat Al-Ilm pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini melekat. Ya, sifat ilmnya atau nama Allah Al-Alim ini melekat kepada Rabbul Alamin, tidak bisa dilepaskan gitu. Kemudian sifat As-Sami' itu yaitu Maha mendengar. Maka ini menunjukkan dengan sifat mendengar. Nah, ini juga tidak bisa dilepaskan dari Allah Ta'ala. Dan di situ banyak ya, seperti Al-Basir, Maha melihat, Al-Qawi, Maha kuat, Al-Ali, Maha tinggi, Al-Aziz, Maha agung, Al-Qadir, Maha mampu segalanya. Ini semua adalah sifat-sifat yang tidak terkait dengan masyiahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak terkait dengan perbuatan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, maka nadalan ala sifatin fi'liyah, yaitu nama-nama yang berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala dari sisi perbuatannya. Maka kalau seperti ini adalah sifat-sifat tersebut terkait dengan masyiahnya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, maka Allah Ta'ala melakukannya. Jika Allah Ta'ala tidak berkehendak, maka Allah Ta'ala pun tidak akan melakukannya. Contoh misalnya sifat Ar-Razzaq. Allah Ta'ala maha memberi rizki. Maka sifat di sana adalah Allah Ta'ala memberikan rizki. Nah, sifat yang memberi rizki ini kan terkait dengan perbuatan Allah Ta'ala. Ada yang Allah Ta'ala beri, ada yang Allah Ta'ala tahan. Ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit, dan lain sebagainya. Maka itu berkait ya. Sifat Ar-Razzaq ini, yaitu maha memberi rezeki ini berkait dengan perbuatan Allah Ta'ala. Begitu juga sifat At-Tawwab, maha menerima taubat. Nah di sini tentu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah juga berkaitan dengan ada yang bertaubat, ada yang diterima taubatnya, dan juga ada yang tidak diterima taubatnya. Nah begitu. Kemudian Al-Ghafur, maha pengampun. Ini terkait dengan sifat Al-Maghfirah. Allah Ta'ala mengampuni hamba-hambanya. Begitu juga ini terkait dengan masyiahnya. Ya, kalau Allah Ta'ala mau, maka ada yang Allah Ta'ala ampuni. Dan jika Allah Ta'ala mau, ada juga yang tidak Allah Ta'ala ampuni sama sekali. Begitu juga Ar-Rahim, ya, sifat maha pengasih, penyayang. Al-Muhsin, yang maha baik. Al-Afu, yang maha memberikan maaf. Nah, ini adalah sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Ta'ala. Yang terkait dengan masyiahnya Allah Ta'ala. Yang artinya tadi ya,
Artinya adalah di sana kalau Allah Ta'ala mau maka itu terjadi. Kalau Allah Ta'ala tidak mau tidak akan terjadi. Saya beda dengan yang awal tadi ya. Kalau yang awal tidak ada kaitannya. Seperti sifat al-ilm. Tidak ada kaitan dengan masyiah. Ilmu itu memang melekat dengan zatnya Allah Ta'ala. Pendengaran, penglihatan itu melekat dengan Allah Ta'ala. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan masyiah. Ya dalilnya bisa kita dapati misalnya di surat An-Nur ayat 45. Allah Ta'ala berfirman, yakhluqullahu ma yasha. Allah Ta'ala menciptakan sesuai dengan yang Allah Ta'ala kehendaki. Begitu. Maka apapun yang tercipta ini semua atas kehendak Allah Ta'ala. Dan apapun yang tidak tercipta itu memang bukan kehendak Allah Ta'ala. Begitu saja. Di surat Al-Baqarah ayat 212 Allah Ta'ala berfirman, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Ta'ala memberikan rizki kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki tanpa ada hisab sama sekali. Artinya tidak ada perhitungan. Nah itu ada catatan juga di sana. Yarzuqu man yasha. Allah Ta'ala memberikan rizki kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka artinya ada yang Allah Ta'ala kehendaki, ada yang tidak dikehendaki mendapatkan rizki tersebut. Gitu juga di surat At-Taubah ayat 15 Allah Ta'ala berfirman, wa yatubullahu ala ma yasha. Ya, dan Allah Ta'ala menerima taubat atas siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan ini. Yang semua ayat itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an menunjukkan bahwasanya nama-nama tersebut terkait dengan kehendaknya Allah Ta'ala, terkait dengan masyiahnya Allah Ta'ala, ya, perbuatan Allah Ta'ala. Maka jika Allah Ta'ala mau akan terjadi, dan jika Allah Ta'ala tidak mau tidak akan terjadi. Taib. Al-qismu tsalits, yaitu pembagian yang ketiga. Asma dalatun ala tanzihi wa taqdisi wa tabarru'ati rabbi 'anil naqaisi wal 'uyub. Yaitu nama-nama yang menunjukkan pensucian Allah Ta'ala, ya, pembebasan Allah Ta'ala dari segala jenis kekurangan dan juga aib-aib. Ya, maka segala perkara yang tidak layak disematkan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala maha suci dari itu semua. Contohnya sifat apa? Al-Quddus, yaitu yang maha suci. As-Salam, yang maha selamat. As-Subbuh, yang maha suci. Nah ini semua nama-nama ini, Al-Quddus, As-Salam, As-Subbuh, semua ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah nama-nama yang menunjukkan maha sucinya Allah Ta'ala dari seluruh jenis kekurangan dan juga aib yang itu disematkan oleh manusia, yang disematkan oleh makhluknya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan di sana, maka Allah Ta'ala tidak seperti yang disangkakan oleh manusia. Seperti misalnya manusia menganggap Allah Ta'ala itu punya anak, nah gitu kan. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya anaknya Allah Ta'ala itu jenis kelaminnya perempuan. Ya makanya Allah Ta'ala membantah itu. Di antaranya di surat Al-Ikhlas Allah Ta'ala berfirman, qul huwallahu ahad. Katakan Allah Ta'ala itu maha tunggal. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah Ta'ala zat yang tidak butuh kepada apapun. Bahkan semuanya itu bergantung kepada Allah Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Ta'ala itu adalah zat yang tidak ada tandingannya sama sekali, apapun itu. Nah, begitulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sifat-sifat ini menunjuk nama-nama ini ya, Al-Quddus, As-Salam, As-Subbuh, ini adalah nama-nama yang menunjukkan Allah Ta'ala itu maha suci dari semua aib, dari semua kekurangan. Karena sifat Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Tidak mungkin di sana ada kekurangan ataupun aib yang disematkan kepada Rabbul Alamin. Kekurangan dan kelemahan itu hanya melekat pada diri makhluknya. Ya, kalau makhluknya sebaliknya, kita ini makhluknya tidak ada yang sempurna. Kita semua pasti ada kekurangan, kita semua pasti punya aib. Makanya karena seperti itulah sifat kita, tak layak kita kemudian disandingkan dengan Rabbul Alamin. Apalagi sampai ada yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas-jelas ini jauh sekali dari sifat maha sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang terakhir dari pembagiannya adalah al-qismur rabi',
yaitu yang keempat, al-asma'ud dalatu ala jumlati awsafin adidah, yaitu nama yang nama ini mencakup berbagai macam jenis sifat. Yaitu namanya satu, tapi satu nama ini akan merangkum beberapa jenis sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Allah taala punya sifat punya nama Al-Hamid, yang maha terpuji. Maka artinya di sini Allah taala memiliki sifat yang berhak untuk dipuji. Nah, Allah taala berhak dipuji kenapa? Nah, ini mencakup dengan nama-nama Allah taala yang lainnya yang sempurna. Menunjukkan Allah taala itu Ar-Rahim, Ar-Rahman dan lain sebagainya. Ini Ar-Razzaq itu, sehingga semua itu akumulasi dari nama-nama yang lain itu menjadikan Allah taala itu Al-Hamid. Zat yang maha terpuji. Jadi nama ini adalah mengakumulasi beberapa jenis nama-nama yang kemudian dia berhak Allah taala menjadi maha terpuji. Kemudian juga Al-Azim, yang maha agung. Nah, tentu keagungan Allah Subhanahu wa taala ini terkait dengan sifat-sifat yang lainnya. Karena bersifat A, B, C, D, E dan seterusnya, maka Allah taala adalah Al-Azim, zat yang maha agung. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, beginilah pembagian yang dituliskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala tentang pembagian nama-nama Allah taala dari sisi sifatnya. Jadi ada 4 ya. Yang pertama adalah yang nama itu hanya berkaitan dengan sifat zatnya Allah taala. Tidak ada yang lain. Yang kedua adalah nama itu akan berkaitan dengan sifat fi'liyahnya, sifat perbuatan Allah taala. Di mana hal ini terkait dengan keinginan atau kehendak Allah taala. Kalau Allah taala berkehendak akan terjadi, kalau Allah taala tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Lalu yang ketiga adalah nama-nama yang berkaitan dengan sifat taqdis, yaitu sifat yang menunjukkan pensucian kepada diri Allah taala. Di mana tidak layak Allah taala kemudian disifati dengan perkara-perkara yang itu sifat kekurangan dan juga aib yang disematkan kepada Allah taala. Lalu yang keempat terakhir adalah sifat-sifat atau nama-nama yang Allah taala sebutkan, di mana nama-nama ini mengakumulasi beberapa nama dan sifat-sifat yang lainnya, sehingga muncullah nama tersebut untuk mewakili semua nama-nama itu. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Nah, dengan kita sudah tahu pembagian nama-nama Allah taala itu, dengan sifat-sifat yang layak diberikan kepada Allah taala, maka kita katakan bahwa jika ada nama yang disebutkan, disandarkan kepada Allah taala, tidak ada di sana unsur pujian, tidak ada unsur pengagungan, tidak ada unsur pensucian Allah taala, maka itu tidak termasuk dari Asmaul Husna. Nah, itu poinnya, ya. Gitu. Jadi kalau di nama-nama itu yang disandarkan kepada Allah taala tidak ada unsur pujian, tidak ada unsur pengagungan, maka ini tidak akan masuk dalam ranah nama-nama Allah taala yang husna tadi. Contoh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang ini merupakan hadis qudsi. Allah Ta'ala mengatakan, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahr, wa ana dahr biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Anak-anak Adam merendahkanku. Mereka menghina atau mencela masa. Dan saya adalah, wa ana dahr, saya adalah masa. Dengan di tanganku lah semua perkara, akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Nah, yang kita garis bawahi dari hadis ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Ta'ala katakan di dalam hadis qudsi ini, wa anad dahr, aku adalah ad-dahr. Bisa nggak kata ad-dahr ini kita sematkan menjadi nama Allah Ta'ala? Nah, pakai kaidah tadi. Ya, pakai kaidah tadi. Apakah kata ad-dahr ada bentuk pujian kepada Allah Ta'ala? Apakah kata ad-dahr di sana ada menunjukkan pengagungan kepada Allah Ta'ala, pensucian Allah Ta'ala dari indan itu? Maka jawabannya tidak. Maka ad-dahr
Sekalipun kalimatnya mengatakan seperti itu, wa anad dahr, aku adalah ad-dahr, tapi kata ad-dahr tidak dimasukkan menjadi nama Allah Ta'ala karena dia tidak ada unsur pengagungan, pemujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalil lainnya adalah, dalil lainnya disebutkan di setelahnya, uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Nah, maka dalam hal ini kenapa Allah Ta'ala menyebutkan dalam hadis tersebut wa anad dahr, sada adalah dahr, adalah memberikan peringatan kepada siapapun yang mencela masa ya terjadinya siang dan malam ini dan itu, jangan dicela karena Allah lah yang membuat itu berotasi. Allah Ta'ala yang membolak-balikkan malam dan siang itu. Siapapun yang mencela masa yang berbolak-balik seperti itu, maka sama saja sudah mencela yang melakukannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekali lagi ya, maknanya kita pahami seperti itu, tapi kata ad-dahr tidak bisa dimasukkan ke dalam nama-nama Allah Ta'ala yang husna. Begitu ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, jadi tadi empat pembagian ya dari nama-nama Allah Ta'ala, dan jika diperhatikan dari sisi maknanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya dulu, dipersilakan. Kita buka dulu, Ustaz. Yap. Baik, para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio stream Medan Mengaji yang mau bergabung di podcast serial Fikih Asmaul Husna kali ini bisa bertanya melalui pesan WhatsApp atau SMS. Juga bisa komentar langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan kalau ada hutang-hutang pertanyaan, tolong digeser. Tapi ini bukan pembagian yang mana yang utama dulu harus kita hafal gitu Ustaz, karena dulu kan di awal-awal kan sempat Ustaz sampaikan ada hadis barang siapa yang menghafal 90 atau 99 ya Ustaz, 90 itu dijamin surga ya istilah gitu Ustaz. Ini ada kaitannya dengan pembagian Asmaul Husna dari sisi maknanya. Ini ada mungkin ada level-levelnya, ini lebih bagus di yang dari zatnya dulu, baru perbuatan, baru terpujinya, baru yang pensucian gitu-gitu ada. Oh, enggak. Jadi ini kan karena memang ini hanya menjelaskan tentang agar kita lebih mudah memahami gitu kan. Hanya pengklasifikasian saja. Ya, jadi di antara nama-nama Allah Ta'ala itu ada yang maknanya ke sini, ada yang maknanya ke sini, ada yang maknanya ke sini. Jadi gitu. Hanya pembagian seperti itu. Adapun keutamaan kita memahaminya, mempelajarinya dan berusaha mengamalkan yang menjadi konsekuensi dari nama-nama itu, ya itu sama saja bagus gitu kan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalnya mau menerapkan sifat maha adilnya Allah Ta'ala gitu kan. Kemudian kita berusaha menjadi hamba yang adil karena Allah Ta'ala pun mencintai keadilan terjadi di makhluknya begitu. Jadi semuanya sama, itu terkait hanya pengklasifikasian dari Asy-Syaikh agar kita bisa memahami dari sisi tertentu seperti ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya kalau misalnya dikaitkan dengan makhluknya Ustaz, kan ujung-ujungnya nanti tetap juga artinya kan perbuatan makhluk kan ya juga yang menetapkan itu kan Allah gitu kan Ustaz. Tetap juga berarti apakah bisa disamakan gitu kayak perbuatan yang disifatkan kepada Allah dari sisi makna yang tadi fi'liyahnya gitu satu perbuatannya gitu Ustaz. Karena kan ini makhluk berbuat. Makhluk bisa berbuat seperti itu kan memang yang tetapkan Allah gitu. Ini gimana Ustaz? Ya begitu ikhwan. Jadi memang itu kalau pertanyaan ke situ mungkin arahnya kepada iman kepada takdir ya, takdir Allah Ta'ala. Memang benar apapun yang dilakukan oleh makhluk ya, dilakukan oleh manusia dan lain sebagainya itu adalah bagian dari takdir Allah Ta'ala yang sudah ditetapkan bahkan dari 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi itu kan. Tapi begitulah Allah Ta'ala menetapkan semuanya. Nah masalah kemudian ini adalah bagian yang sebenarnya Allah Ta'ala jadikan seperti itu memang sudah kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Kita sebagai makhluk tak tahu apa yang ditakdirkan untuk kita. Apapun yang terjadi di masa yang akan datang kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah Allah Ta'ala mengatakan kita wajib beriman terhadap nama-namanya yang husna ini. Kita wajib meyakini semua itu. Dan kita beramal sesuai dengan syariatnya Allah Ta'ala. Maka siapapun yang beramal akan diberikan ganjaran
surga, siapa yang melanggar ataupun siapa yang durhaka kepada Allah, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, disitulah kita bermain. Adapun kemudian kita mempertanyakan perbuatan Allah Ta'ala kenapa begini dan begitu, maka itu tidak jangkauan kita. Itu bukan bagian yang sepatutnya kita pertanyakan. Kenapa Allah Ta'ala, ya contoh seperti tadi itu, kenapa Allah Ta'ala memuji atau membuat sebuah bahwasanya Allah Ta'ala itu maha adil, bahwasanya kemudian ada orang nanti diciptakan Allah Ta'ala dia bersifat adil, lalu orang tersebut diberi ganjaran dengan hal itu, dan sebagainya, maka ini hal-hal yang kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Nah, yang itu bukan bagian dari ranah ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ada ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita ketahui dan kita fahami, tapi ada ilmu yang hal-hal seperti itu jawabannya adalah wallahu alam. Jawabannya adalah Allah Ta'ala yang tahu kenapa begitu Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu. Ya demikian. Wallahu alam bishawab. Berarti bisa baliknya, kalau untuk memahami dari sisi maknanya, bisa baliknya ketika Allah misalnya kayak yang Ustadz contohkan tadi, kaitannya dengan yang berkaitan dengan perbuatan Allah memberi rezeki, itu baliknya kita menyandarkannya mungkin ke keilmuan Allah gitu ya Ustadz. Maha alimnya Allah yang tahu kenapa ada orang yang diberikan rezeki sedikit, ada yang banyak, itu baliknya ke zat yang nama Allah yang secara zatnya tadi ya Ustaz. Iya, makanya kita hanya diberikan perintah oleh Allah Ta'ala dalam memahami itu semua, kemudian bagaimana memahaminya dan menerapkannya, itulah ranah kita. Ya, persis seperti misalnya tadi dicontohkan Allah Ta'ala maha memberikan rezeki. Maka kita dengan memahami nama Allah Ta'ala Ar-Razzaq, ini yang memberi rezeki, kita juga tahu tentang konsepnya bagaimana Allah Ta'ala memberikan rezeki. Ya kan muncul pertanyaan, kenapa ada yang Allah Ta'ala, karena kan ada terkait dengan kehendak gitu kan, terkait dengan kenapa ada yang Allah Ta'ala kehendaki dapat rezeki, kenapa ada yang Allah Ta'ala kehendaki tidak dapat rezeki. Nah, ini yang kita gali informasinya dari sisi yang lainnya. Ada ayat-ayat lainkah yang menjelaskan tentang sebab musababnya kenapa sampai seperti itu. Kenapa si fulan dikasih rezeki, ada manusia yang beri rezeki begini, tidak dikasih yang begitu. Ada yang dapat A, tidak dapat B, dan seterusnya. Nah itu bisa kita tempuh jawabannya dengan uraian yang Allah Ta'ala sebutkan di ayat-ayat yang lain atau melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita bermain di situ saja, bermain dari sisi-sisi yang memang Allah Ta'ala berikan kita ilmunya di sana. Kenapa begini, kenapa begitu, sebabnya seperti apa, dan sebab inilah kita tempuh. Ya, sebab-sebab ini setelah kita tahu ilmunya, ini yang halal, ini yang haram, ini yang bisa memperbaiki rezeki kita, ini yang bisa merusak rezeki kita. Nah disitulah kita bermain. Gitu kan. Adapun kemudian nanti apakah Allah Ta'ala betul-betul berikan rezeki seperti yang kita mau? Nah itu kan kembali kepada kehendaknya Allah Ta'ala. Ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Nih, gimana, masih ditunggu atau dilanjut? Masih panjang Ustaz? Ya, masuk ke tebel. Enggak, maksudnya masuk ke apa, judul baru berarti Ustaz? Judul baru. Ya, masuk kita. Dilanjut aja boleh Ustaz. Boleh. Silakan Ustaz. Enggak nyala nih. Baik, berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, karena belum ada pertanyaan, kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan pemirsa masih bisa mengikuti ya materinya. Kita akan lanjut ke bab berikutnya, yaitu iqtiranu asma'illahi ta'ala ba'duha ba'd. Ya, yaitu penyandingan nama Allah Ta'ala satu dengan yang lainnya. Nah, kan kita sering dapatkan di dalam Al-Quran itu, Innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu maha pengampun dan maha penyayang. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji, dan lain sebagainya. Ya, tidak satu nama Allah Ta'ala sebutkan. Jadi kalau kita runut itu di dalam ayatnya, kita akan dapati Allah Ta'ala menceritakan tentang perkara apa, menjelaskan tentang hukum apa, menggambarkan tentang sesuatu apa begitu, lalu penutupnya itu dengan dua sifat. Nah di sini disebutkan oleh Syekh, ini bukan acak. Kenapa Allah Ta'ala sematkan dua sifat seperti itu? Ini untuk melengkapi penjelasan dari ayat-ayat tersebut. Nah jadi itu seperti sebuah penegasan, seperti sebuah yang hal yang untuk kita lebih memahami, oh begitu sebenarnya konteksnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyematkan nama itu bergandengan seperti itu. Jadi itu bukan sekedar hanya menyebutkan saja, tapi itu justru ada penjelasan kenapa nama-nama itu disebutkan bergandengan seperti itu. Contohnya, di sini disebutkan, sering kita mendengar kata Al-Azizul Hakim. Allah Ta'ala itu Maha Agung dan Maha Bijaksana. Di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentu nama Al-Aziz punya penjelasan tersendiri, Al-Hakim juga punya penjelasan tersendiri. Al-Aziz, nama Allah Ta'ala Al-Aziz berkaitan dengan sifat izzah, dengan sifat Maha Agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Hakim itu berkaitan dengan kalimat hikmah, dengan sifat hikmah, yaitu Allah Ta'ala itu Maha Bijaksana terhadap ketetapan-ketetapannya. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Ta'ala kaitkan antara Al-Aziz, Maha Agungnya Allah Ta'ala, dengan Maha Bijaksananya Allah Ta'ala. Kalau kita perhatikan bahwa sifat izzah, sifat Maha Agung, yang ini juga akumulasi sifatnya yang Maha Berkuasa, mampu melakukan apapun yang Allah Ta'ala inginkan. Nah, kalau di sisi makhluk punya sifat seperti ini, dia punya keagungan, dia punya jabatan, dia punya status sebagai seorang raja atau segalanya, dia dalam menetapkan sesuatu terkadang sembrono gitu ya. Walaupun dia sudah di puncak kepemimpinan, dalam menetapkan sesuatu dia sembrono. Ya, sembrono. Jadi jangan berpikir Allah Ta'ala itu sifatnya seperti itu. Maka Allah tutup juga dengan Al-Hakim. Allah Ta'ala Maha Hikmah. Allah Ta'ala itu Maha Bijaksana. Artinya Allah Ta'ala itu Maha Kuasa, Dia Maha Agung, Dia Maha mengatur segala semua ini, itu semua diputuskan oleh Allah Ta'ala, tapi ketahuilah semua keputusan itu teriring juga dengan sifat Al-Hakim, yaitu Maha Hikmahnya Allah Ta'ala. Nah, itulah kita dapati bahwasanya tidak ada satupun keputusan Allah Ta'ala itu yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidak ada satupun yang Kau ciptakan ini secara batil, tidak ada gunanya. Itu enggak ada. Ya, semua itu Allah Ta'ala tetapkan, semua itu Allah Ta'ala ciptakan, semua Allah Ta'ala atur seperti itu semua syarat dengan hikmahnya Allah Ta'ala. Ya, karena di satu sisi Allah Ta'ala punya sifat yang bisa mengatur semua ini. Allah Ta'ala memilikinya, Allah Ta'ala yang mengaturnya, Allah Ta'ala yang menetapkannya. Semua itu di tangan Allah Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa mengambil ranah itu. Karena semua terjadi sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala mau terjadi, kalau Allah Ta'ala tidak mau, tidak akan terjadi. Tersandinglah kemudian kemampuan Allah Ta'ala ini dengan sifat hikmahnya Al-Hakim. Yaitu Allah Ta'ala itu Maha Bijaksana. Semua itu Allah Ta'ala tentukan memang sesuai dengan kadarnya. Tidak ada satupun yang itu kemudian lewat batas, tidak ada satupun yang kemudian kekurangan, tidak. Semua itu memang sesuai dengan kadarnya. Seorang manusia ditetapkan rezekinya, Allah Ta'ala sudah tahu ukuran orang ini. Dan sampai mati dia akan dapatkan segitu. Dan itu memang sepantasnya dia mendapatkan seperti itu. Dan seterusnya. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita ambil lagi contoh misalnya sifat Allah Ta'ala Al-Ghaniyul Hamid. Yaitu Allah Ta'ala sandingkan nama Al-Ghani, Maha Kaya atau Maha tidak butuh kepada apapun. Al-Hamid yang Maha terpuji. Kita bisa baca ini di surat Luqman ayat 26 misalnya, Allah Ta'ala berfirman, Lillahi ma fis samawati wal ard innallaha huwal ghaniyyul hamid. Bagi Allah Ta'ala semua yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah zat yang Maha tidak butuh, yaitu Maha Kaya dan juga Maha terpuji. Di surat Fatir ayat 15 Allah Ta'ala juga berfirman, Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai segenap manusia, kalian adalah makhluk yang butuh sekali kepada Allah. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang Maha tidak butuh atau Maha Kaya dan juga terpuji. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada dua nama di sana, Al-Ghani yang menunjukkan makna ghina. Maha tidak butuhnya Allah Ta'ala, Maha Kayanya Allah itu sempurna. Benar-benar kekayaan Allah Ta'ala itu sampai tak butuh dengan apapun. Ya kita kalau makhluk dikatakan orang kaya, tetap aja masih butuh. Butuh makan, butuh minum, butuh dilayani, butuh begini, masih banyak kebutuhannya. Jadi tidak bisa mutlak seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak membutuhkan sama sekali. Kemudian tersemat dengan sifat Al-Hamid, ya, Maha terpuji.
Ya, maha terpujinya Allah Ta'ala tentu berkaitan dengan perbuatannya. Ya, terkaitan dengan perbuatan yang semua perbuatan Allah Ta'ala itu membuat Allah Ta'ala itu memang maha layak untuk dipuji. Berbeda dengan manusia. Terkadang di satu sisi dipuji, satu sisi dicela. Di satu sisi dia dipuji, tapi ternyata pujian itu terlalu berlebihan. Atau tidak layak dia sandang seperti itu pujiannya. Beda dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala maha terpuji, memang layak untuk mendapatkan pujian, dan pujian kepada Allah Ta'ala itu maha sempurna. Tak ada satupun yang bisa membandingkan pujian itu untuk makhluknya. Semua pujian itu memang layaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita kembali misalnya tadi kepada ayat yang menjelaskan di surat Fatir ayat 15 tadi, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah Ta'ala. Baik, sampai di potongan ini insya Allah kita semua paham bahwasanya semua manusia butuh kepada Allah Ta'ala. Siapa coba yang mengatakan bahwasanya dirinya tidak butuh lagi dengan Allah Ta'ala? Dari mana dia rezeki? Di mana dia tinggal? Di bumi Allah Ta'ala atau bukan? Apa yang dia nikmati? Apa yang dia hirup udara itu milik siapa? Ya, apa yang dia makan itu makanan dari siapa? Dan seterusnya. Jelas itu semua fakta yang tak terbantahkan bahwasanya manusia fakir di hadapan Allah Ta'ala. Kita itu sangat butuh kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tutup dengan apa? Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah Ta'ala itu al-ghani, maha tidak butuh. Ya, maha tidak butuh artinya di satu sisi maha kaya. Peribadahan apapun yang dilakukan oleh hamba untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, untuk menunjukkan rasa syukurnya, dia laksanakan syariat Allah Ta'ala, dia laksanakan perintahnya dan jauh larangannya, sebenarnya Allah Ta'ala juga nggak butuh dengan hal itu. Allah Ta'ala nggak butuh dengan ibadah-ibadah tersebut. Di sisi lain Allah Ta'ala maha kaya apa? Sekalipun Allah Ta'ala berikan semua yang diinginkan oleh manusia, setiap harinya tak henti-hentinya Allah Ta'ala tuangkan rezeki itu kepada makhluknya, sama sekali tak mengurangi kekayaan yang ada di sisi Allah Ta'ala. Mungkin pemirsa juga pernah mendengar sebuah hadis qudsi yang Allah Ta'ala katakan bahwasanya seandainya seluruh manusia diberikan kesempatan, seluruhnya, dari yang jin maupun yang manusia, dari yang hidupnya dari awal dulu sampai yang hidup pada hari kiamat, lalu mereka menengadahkan permintaan kepada Allah Ta'ala, lalu semua permintaan mereka itu yang seperti apapun yang mereka minta, Allah Ta'ala kabulkan semua permintaan itu. Tak ada satupun yang ditolak. Semua dikabulkan. Maka apa kata Allah Ta'ala? Semua pengkabulan itu tak mengurangi kekayaan Allah Ta'ala. Kalaupun mau dikatakan kurang, hanya seperti ketika ada sebuah jarum dicelupkan ke dalam samudra atau ke dalam lautan, lalu jarum itu diangkat. Seperti itulah berkurangnya kekayaan Allah Ta'ala. Yang bisa kita katakan tidak berkurang. Ya, karena jarum dicelupkan ke dalam air laut, diangkat itu pun netes lagi ke lautnya. Yang nempel di jarum itu berapa kalinya. Ya, begitu. Ini menunjukkan betapa Allah Ta'ala itu maha kaya. Nah, maha kayanya Allah Ta'ala beda ya dengan manusia. Manusia kalau sudah tidak butuh kepada orang, merasa dirinya sudah kaya, bawaannya sombong. Apalagi sampai ke arah durhaka, merasa bahwasanya itu adalah hasil dari jerih payahnya sendiri. Nah, beda dengan Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala maha tidak butuh. Di sifat Allah Ta'ala disebutkan itu Al-Hamid. Allah Ta'ala itu maha terpuji. Ya, kalau Allah Ta'ala katakan tidak butuh kepada manusia sehingga Allah Ta'ala dipuji dengan hal tersebut, memang Allah Ta'ala layak. Memang Allah Ta'ala nggak butuh dengan kita. Kalau makhluk mengatakan seperti itu, hanya omong kosong. Ya, mungkin cakap besar kata kita itu kan. Omong doang kan gitu kan. Nah, kalau kemudian misalnya Allah Ta'ala dengan maha kayanya itu gitu kan, maha kaya, tidak berkurang sama sekali kekayaan Allah Ta'ala untuk senantiasa memberikan rizki kepada manusia, Allah Ta'ala juga maha terpuji dengan hal itu. Jangan kalian puji makhluk doang. Itu kan ada sebagian orang ketika mendapatkan nikmat ini dan itu, habis dia memuji orang yang memberinya, lupa dia memuji Rabbul Alamin. Lupa dia kemana hakikat sumber dari rezeki yang dia terima waktu itu. Justru malah dia lebih mengagung-agungkan orang yang memberinya. Sehingga apa? Sehingga aturan yang diikuti justru aturan makhluk daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jelas itu adalah pemberian dari
dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari konteks seperti ini kan dalam ayat kalau kita bisa memahaminya luar biasa. Wahai sekalian manusia, kalian itu semua butuh kepada Allah. Sementara Allah adalah zat yang maha kaya, maha tidak butuh, dan dia adalah maha terpuji. Jadi penggabungan nama-nama ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah penggabungan yang syarat dengan hal yang perlu kita pahami dari pesan-pesan yang ada di dalam ayat tersebut. Contoh lainnya mungkin kita juga pernah mendengar As-Sami'ul Basir, yaitu Allah Ta'ala itu maha mendengar dan maha melihat. Contoh bisa kita dapatkan atau kita ambil dulu As-Sami'ul Alim, ini menarik. As-Sami'ul Alim, yaitu Allah Ta'ala itu maha mendengar dan maha mengetahui. Ya, kita bisa ambil contohnya di surat Fussilat ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dan ketika syaitan itu melancarkan godaan-godaannya, melancarkan gangguan-gangguannya, ya, fasta'idz billah, maka berlindunglah engkau kepada Allah, karena sesungguhnya dia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, berkaitan dengan godaan syaitan itu juga disebutkan di surat Al-A'raf ayat 200. Berkaitan dengan godaan-godaan syaitan ini kan perkara yang gaib. Ya, ada perkara memang godaan syaitan itu seperti terdengar di telinga kita. Ya, seperti terdengar di telinga kita. Ada juga yang kita tuh sebenarnya gak sadar, tidak tahu tentang kehadiran syaitan itu bersama kita. Ini apakah gangguannya dalam hati ataupun gangguannya secara fisik ya. Karena ada orang yang kemudian diganggu syaitan, apakah kemudian dia dibuat berdebar-debar jantungnya, dibuat ketakutan, ini dan itu gitu kan. Dan Allah Ta'ala katakan fasta'idz billah. Kalau kamu dalam kondisi seperti itu, diganggu oleh syaitan, maka berlindunglah kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala sebutkan sifatnya, innahu huwas sami'. Allah Ta'ala itu maha mendengar. Maha mendengar apa? Terhadap permintaan kita untuk dilindungi. Maha mendengar apa? Maha mendengar apa saja yang digodakan syaitan itu kepada kalian. Maha mendengar apa? Walaupun syaitan itu membisikkan dalam hati kalian, Allah Ta'ala pun tahu tentang bisikan-bisikan itu. Maha mendengar Allah Ta'ala. Al-Alim. Kalaupun itu kamu tidak sadar, wahai manusia, dengan godaan-godaan itu, Allah Ta'ala itu Al-Alim. Sesuatu yang kamu tidak sadar, kamu sedang digoda oleh syaitan, kamu sedang diganggu oleh syaitan, Allah Ta'ala sifatnya Al-Alim, maha mengetahui. Jadi hal yang kita sadari itu godaan syaitan, kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Dan hal yang kita tidak sadari di situ ada godaan syaitan, kita pun minta perlindungan dari Allah Ta'ala. Lengkap jadinya kan? Lengkap. Kita minta perlindungan itu dengan paket lengkap. Makanya Allah Ta'ala katakan fasta'idz billah. Kita ucapkan ketika kita takut dengan godaan syaitan, maka segera berlindung kepada Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Ya, ini jangan luput dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, apakah kita merasa takut ataupun kita sedang merasa ingin pokoknya dalam keseharian kita dilindungi, maka silakan ucapkan ta'awudz, fasta'idz billah. Berlindunglah kepada Allah dari godaan-godaan syaitan itu. Ya, siapa yang kita tidak khawatir dengan godaan syaitan ini, dengan gangguan syaitan ini ya, karena dia bisa menggoda kita, terkadang bisa terasa secara fisik kita. Cobalah sebagian orang terkadang entah kenapa tiba-tiba kurang inden itu, badannya pegel aja, badannya lemes aja. Jangan-jangan memang syaitan kelakuannya. Gitu kan. Tadi masih aman-aman saja kok. Semangat-semangat aja. Tadi kayaknya waktu untuk ngobrol ini dan itu, kok kayaknya tenang-tenang aja, begitu buka kajian kok matanya ngantuk kan gitu kan. Tadi aman-aman aja itu mata, nggak ada gangguan ngantuknya sama sekali. Begitu mulai baca buku kok kayaknya berat sekali mata. Nah, apa coba namanya kalau bukan syaitan? Karena kan kondisinya tak jauh beda. Orang sebelah baca komik, satu baca Quran. Yang cepat bosan yang mana? Yang baca Quran. Yang baca, padahal duduknya sama, di ruangan yang sama, kondisinya sama. Tapi yang satu dibuat gampang ngantuk, yang satu tambuh bukunya ganti-ganti terus. Nah, ini kan menunjukkan siapa coba yang melakukan itu. Itu secara fisik kita bisa
terasa. Maka dalam kondisi-kondisi seperti itu, fasta'idz billah. Gitu. Makanya kita dapat sering kan pelajaran tentang bagaimana kalau kita merasakan godaan ketika sholat, ya kan? Godaan ketika mau tidur, kan gitu. Khawatir ketika kita sedang tidur, atau ketika kita keluar rumah, dan lain sebagainya. Ini semua kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ingatkan kita dengan melengkapi penjelasan itu, ketahuilah Allah Ta'ala itu maha mendengar dan maha mengetahui. Luar biasa kan penjelasan Allah Ta'ala itu ditutup dengan nama-namanya yang melengkapi penjelasan itu, membuat kita jauh lebih yakin, jauh lebih pede dalam memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sandingkan dengan Al-Basir. Innahu huwas sami'ul basir, ya. Bahwasanya Allah Ta'ala itu maha mendengar dan maha melihat. Nah, kalau sudah seperti itu kita lihat ayatnya, penjelasan tentang apa? Biasanya itu penjelasan tentang sesuatu yang bisa didengar dan bisa dilihat. Namun, kadang pendengaran kita dan penglihatan kita yang terbatas, ketahuilah pendengaran dan penglihatan Allah Ta'ala itu tanpa batas. Semua bisa dilihat oleh Allah Ta'ala dan semua bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, dengan demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, setelah kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala menggandeng-gandengkan nama-namanya seperti ini syarat dengan penjelasan yang menguatkan atas penjelasan-penjelasan yang ada di ayat-ayat itu, maka ini yang akan membuat kita jauh lebih tenang, jauh lebih bisa memahami, dan jauh lebih bisa meyakini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dalam hal apapun itu beriringan dengan hamba-hambanya, ya, khususnya hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh. Ya, ini banyak bisa dikaitkan. Lihat di sana ketika Allah Ta'ala bahas tentang rezeki. Biasanya apa yang keluar nama Allah Ta'ala? Wasi'un alimun. Allah Ta'ala itu maha luas. Maha luas apanya? Dalam pemberiannya. Allah Ta'ala kalau sudah bicara rezeki, keluar nama wasi. Allah Ta'ala itu maha luas. Ma'alim. Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Artinya apa? Kadar yang layak untuk kita itu Allah Ta'ala tahu. Gitu kan. Makanya nama itu Allah Ta'ala sebutkan bergandengan seperti itu, erat hubungannya dengan memahami konteks dari ayat yang menjelaskan sesuatu di dalam Al-Quran. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan lain sebagainya. Ada di sana At-Tawwabur Rahim, ada di sana misalnya Al-Azizul Alim dan lain sebagainya. Maka silahkan pemirsa ataupun pendengar di sana baca Al-Quran. Nah, kalau dapat ayat-ayat yang ditutup dengan nama-nama bergandengan kayak begini, silahkan pahami ayat itu sedang membahas apa, lalu kenapa Allah Ta'ala tutup dengan nama-nama tersebut. Kalau kita paham nama-nama dan sifat ini maknanya kemana, insya Allah itu akan melengkapi pemahaman tersebut. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan kembali kita berikan kesempatan ke pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio stream dan mengaji yang mau bergabung di serial Fikih Asmaul Husna kali ini. Silahkan. Tentang penyandingan dua nama Allah tadi Ustaz, yang dicontohkan tadi Al-Aziz dan Al-Hakim. Ini kalau misalnya kita ke manusia atau ke makhluknya kita ya gitu Ustaz ya. Ini sesuatu atau sifat yang memang bisa juga ditempuh oleh kita gitu, seseorang mungkin dalam penerapannya di lingkup terkecilnya gitu. Mungkin seperti misalnya seorang kepala keluarga atau seorang suami kan mempunyai kuasa atau punya izah tadi ya Ustaz, dalam lingkupnya di keluarganya. Dan kalau di diri seseorang ini kan mungkin banyak yang bisa akhirnya jadi kontras sifat Al-Aziz tadi atau izah tadi dengan sesuatu yang bijak. Ini kan seringnya kontras. Seringnya kan kalau manusia punya kekuasaan malah kan seringnya nggak bijak gitu ya Ustaz. Ini memang sesuatu yang hanya dikaruniai ke orang-orang tertentu, atau semua orang sebenarnya bisa menempuh sifat ini gitu Ustaz. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala berikan kita waktu dan kesempatan untuk membahas nama-nama itu secara satu persatunya gitu kan. Sebenarnya makna izzah itu seperti apa, sehingga dalam
penerapan kita itu pun sesuai dengan yang dituntut oleh Allah Ta'ala kepada kita. Amin. Gitu. Nah, terkait dengan Al-Azizul lagi, bagaimana Allah Ta'ala itu maha agung dengan sifat izzahnya, dan kita juga layak untuk mengambil izzah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Secara personal kita manusia itu, secara unsur kita tuh hina. Secara unsur kita tuh kan hina. Kita dari apa diciptakan? Setetes air mani gitu kan. Itu kalau posisi kita masih bentuknya air itu, siapa yang mau ambil? Ya, manusianya sendiri aja jijik kan gitu kan. Dianya sendiri aja pun selak mau dibersihkan aja gitu kan. Saking jijiknya gitu kan. Jorok lah menurutnya gitu kan. Pasti dibersihkan. Itu kita gitu kan. Nah, maka dengan sifat hinanya kita butuh menempel ke sesuatu agar kita tuh punya izzah. Agar kita punya sebuah kedudukan yang tinggi. Nah, nempelnya kemana? Sebagian orang mengambil izzah itu dengan kekuatan. Maka dengan itu dia kejar tuh, badannya besar, tegap gitu kan, sangar. Menurutnya izzah itu nempel dengan kekuatan fisik. Ada orang yang mengambil izzah itu dengan nempel dengan harta. Nah, jadi dengan rendahnya dia, buruknya dia harus nempelkan diri dengan harta. Sehingga kalau nempel dengan harta, wah dia pun menjadi orang yang punya izzah, punya kekuatan, punya kehebatan. Nah, apakah ini nyata? Ternyata kita tahu itu sifatnya fata morgana. Itu sifatnya sementara. Dan itu sifatnya fana. Beda dengan ketika izzahnya kita ambil dengan menempel kepada Rabbul Alamin. Dengan sifat adilnya, dengan sifat yang kebaikan yang ada pada diri Allah Ta'ala, kita nempel ke sana. Maka kita bisa meraih itu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah izzah yang sebenarnya. Maka izzah kita ketika seorang ingin mengambil sifat izzah, maka izzahnya adalah saat dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan secara otomatis ya ada korelasinya, waktu setelah dia melakukan hal seperti itu, dia pun akan mengarah kepada punya sifat hikmah. Punya sifat hikmah. Tentu ini adalah sifat yang tersendiri. Yang Allah Ta'ala katakan, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapapun yang diberikan sifat hikmah dari Allah Ta'ala, sungguh dia mendapatkan satu pemberian yang sangat banyak. Nah, ketika seorang senantiasa mengambil izzah dari Allah Ta'ala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka dia pun akan belajar tentang bagaimana menjadi seorang yang hikmah. Karena tadi ya, bersanding antara izzah dengan hikmah pada diri Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan dalam diri kita pun ketika kita mengambil izzah dari Allah Ta'ala, kita pun akan bisa mengambil, sandingkan hikmah kita dalam menentukan apapun yang terkait dengan diri kita. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan kalau kaitannya berdoa dengan nama-nama Allah tadi Ustaz. Tadi kan yang singgung di segmen kedua tadi tentang nama yang Al-Ghani dan Al-Hamid. Kalau kita berdoanya gini boleh nggak Ustaz? Ya Allah jadikan hamba orang yang kaya raya dan orang yang terpuji gitu Ustaz. Allah kan tadi maha kaya dan maha terpuji. Gitu boleh Ustaz? Boleh. Jelas boleh gitu kan. Boleh. Karena itu tadi Allah Ta'ala itu maha kaya. Mau menjadikan kita kaya seperti apapun kaya rayanya, Allah Ta'ala mampu. Dan membuat kita terpuji pun Allah Ta'ala maha mampu. Nah, permasalahan terkadang kan seorang kemudian mengambil kekayaan ataupun mengambil pujian-pujian ini dengan jalur yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nah, ini yang kemudian buruk. Kita harapannya tentu ketika kita meminta kepada Allah Ta'ala seperti itu. Ya Allah Ta'ala, jadikan hamba adalah orang yang kaya dan jadikanlah hamba orang yang terpuji. Tentu Allah Ta'ala yang akan memberikan dari mana sisi kekayaan yang berkah untuk kita dan dari mana sisi pujian yang itu membuat kita pun diangkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Kan banyak kita dapati orang-orang yang kaya, berkah hartanya. Orang-orang yang dipuji oleh manusia tapi pujian itu pun tak membuatnya runtuh karena pujian-pujian itu. Itu banyak kita dapati. Begitu. Jadi nggak mengapa kita meminta kekayaan dan mempunyai terpuji gitu kan di sisi manusia. Tentu yang kita harapkan adalah pujian di sisi Rabbul Alamin. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Jadi kita berdoa silahkan hal-hal yang seperti itu. Asalnya nggak boleh yang minta yang menjadi maha kaya, menjadi maha terpuji. Nah, ini kan hal yang durhaka kalau kita sampai meminta gitu ya. Kita seperti ingin bersanding dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ingin, ya Allah jadikanlah hamba-Mu ini orang yang kaya,
Ya, tujuan kayanya begini dan begitu terserah kan itu kan diuraikankah, tapi paling tidak jadikanlah kekayaan ini karena yang berkah untuk diri kita. Kemudian kita terpuji, ya tentu kita ingin jadi orang yang tidak hina di hadapan orang lain, tidak rendah dipandang orang lain gitu kan. Ya, jadi terpuji, yang pujian ini pun terpuji di hadapan manusia adalah terpuji yang tidak menyebabkan kita pun hancur gara-gara pujian tersebut. Karena ada sebagian orang yang ketika dipuji ya malah jatuhnya ke riya, malah jatuhnya ke sum'ah, malah jatuhnya kepada membangkit-bangkit pemberian dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pujian yang buruk ya. Kalau kita minta pujian dari Allah, minta menjadi orang yang terpuji di sisi Allah Ta'ala, tentu ini terpuji dari sisi selamat kita dengan pujian itu dunia dan akhirat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan ada titipan pertanyaan Ustaz. Ustaz, di dalam Al-Quran Allah kadang menamai dirinya aku, kadang lagi kami. Itu bagaimana Ustaz? Fadhal Ustaz. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk secara detailnya ya mohon maaf saya mungkin belum ingat ataupun belum pernah membaca secara detail kenapa Allah Ta'ala kadang menggunakan di ayat ini pakai kata ana, di ayat lain menggunakan nahnu. Apakah itu ada penjelasannya? Namun secara umum yang bisa Anda sampaikan saat ini adalah satu, itu kembali kepada Allah Ta'ala ingin menggunakan kalimat ini dan itu. Yang kedua adalah begitulah Allah Ta'ala memberlakukan untuk memuliakan diri Allah Ta'ala sendiri. Ya, tentu nanti kalau kita perhatikan, kita akumulasi misalnya kumpulin yang pakai ana itu ayatnya ini semua, yang pakai nahnu itu ayatnya ini semua, kita akan bisa mungkin mengambil titik temu kenapa di bagian ini pakai ana, kenapa di bagian ini pakai nahnu. Ya wallah alam. Secara pribadi saya belum dapat jawaban seperti itu. Mungkin nanti dari pemirsa atau pendengar bisa ngasih masukan ya melalui pesan-pesan di komen, sampaikan bahwasanya ada Ustadz kutipan di tafsir ini, di kitab ini gitu kan, kutipan-kutipan itu mungkin bisa memberikan manfaat juga untuk pemirsa yang lainnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ini ngasih PR Ustaz? Boleh. Kalau dibahasakan seperti itu boleh. Ya secara buat pemirsanya. Insya Allah secara pribadi biar pun baca jadi PR. juga ya, biar baca juga. Masya Allah. Ya, sama-sama ya, mana tahu nanti kalau ada pemirsa yang lebih dulu dapatkan ya bagi kan gitu, saya juga bisa ambil manfaat di sana. Tapi nanti insya Allah kalau saya sudah dapat duluan, kita bisa saling sharing lah dalam hal ini. Demikian. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz, nih ada yang kedua Ustaz. Bagaimana hukumnya bersumpah dengan salah satu dari nama-nama Allah? Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi SAW pernah bersabda, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah Ta'ala atau lebih baik diam saja. Maka sumpah yang hak adalah sumpah atas nama Allah Ta'ala, bukan kepada selain Allah Ta'ala. Dan juga siapa yang bersumpah atas selain Allah Ta'ala, maka itu terjatuh dalam perbuatan syirik. Nah, terkait dengan bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, kita bisa mengambil hal-hal yang bisa mewakili Allah Ta'ala. Apakah dengan nama Allah secara langsung demi Allah, atau kita bisa mengambil nama-nama yang lainnya, yaitu sifat nama Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, yang itu kita tahu itu adalah nama lain dari kalimat Allah tadi. Maka hal itu boleh, ya gitu. Hal itu dibolehkan kita pakai kalimat nama Allah Ta'ala yang lainnya selain nama Allah itu sendiri. Begitu ya. Jadi itu masih tujuannya yang sama. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ustaz, sudah di penghujung, mungkin bisa kesimpulan untuk dua subjudul di pertemuan kali ini. Untuk kesimpulannya silakan Ustaz. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tadi kita sudah bahas tentang memahami nama-nama Allah Ta'ala dari sisi maknanya. Kemudian juga kita sudah bahas bab tentang kenapa Allah Ta'ala menyandingkan antara satu nama dengan nama yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua di kesempatan kali ini. Dan tentu yang mengambil manfaat paling besar tentu saya secara pribadi ya. Secara pribadi di sini alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan membacakan buku yang sangat bagus sekali ini. Kemudian pemirsa juga mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari penjelasan yang saya sampaikan. Namun tentu tidak ada satupun di antara kita yang lepas dari kesalahannya. Bisa jadi ada hal-hal yang dalam menyampaikan tadi, tentu ini saya titip ya kepada para pemirsa. Karena ini kita bicara tentang Allah Ta'ala, bicara tentang zat yang maha mulia.
bisa saja lisan ini tergelincir, syaitan yang malah menggelincirkan tersebut sehingga menjelaskan atau mengucapkan kata-kata yang kurang tepat. Maka mungkin dari para asatidah yang juga mendengarkan podcast ini gitu kan, kemudian juga bisa memberikan referensi yang lebih gitu kan. Ini sangat diharapkan ya, karena tentu di sini saya pribadi yang menyampaikan, bukanlah orang yang ahli dalam secara mendetil tentang hal ini. Saya tentu banyak sekali keterbatasan. Nah, kita di sini saling menasehati antara satu dengan yang lainnya. Dan tentu kita minta kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Itu yang paling kita utamakan. Dengan Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, walaupun sedikit-sedikit kita bahas, semakin hari semakin kita kenal dengan Allah Ta'ala, namun sedikit itu pun bisa memberikan efek yang baik dari keseharian kita, dalam ibadah kita, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Ta'ala. Kalau itu bisa kita semua jalani sesuai dengan yang Allah Ta'ala ridhai dan Allah Ta'ala cintai, tentu kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia nanti saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya pemirsa sekalian, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan, dan arahannya. Dengan demikian, pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream Medan Mengaji, kita cukupkan pertemuan kita di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.